Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 4 dengan topik populasi, sampel, distribusi teoritis, variabel kontinu, dan fungsi probabilitas. Nah, di sini kita akan membahas nilai harapan atau mean atau rata-rata dan varian distribusi kontinu. Nah, nanti kita akan bahas fungsi probabilitas dengan variabel kontinu itu terdiri atas 4. Yang pertama yang akan kita bahas. Pertama, distribusi normal, kemudian distribusi T, yang ketiga distribusi C kuadrat, dan yang keempat distribusi F. Sebelum kita membahas fungsi probabilitas, ada baiknya kita mengkulik dulu nilai harapan suatu atau membahas nilai harapan suatu variabel acak X atau ditulis X variabel kontinu didefinisikan EX sama dengan integral X dikali Fx dx. Kemudian varian dari distribusi yang kontinu dirumuskan dengan var X atau varians X sama dengan X kuadrat dikurang dalam kurung kurawal gini X di pangkat 2 kan, di mana X kuadrat sama dengan integral X pangkat 2 dikali Fx dx. Nah, kita akan review kembali materi tentang integral. Integral itu ingat kebalikan dari turunan, berarti integral itu menaikkan pangkatnya. Nah, contohnya di sini jika diketahui fx sama dengan 2, di mana x lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Fx-nya sama dengan 0. Selain ininya ya, sifat-sifatnya. Nah, ditanyakan berapakah P, di mana x lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada setengah. Sama dengan ini integral mulai dari 0 sampai setengah Fx dx. Nah, ini Fx dx. Fx-nya berapa? Fx-nya 2x. Berarti di sini integral 0 sampai setengah 2x dx. Ini akan sama dengan seperempat. Seperempat itu dari mana? Seperempat itu dari integral 2x. Integral tadi kebalikan turunan. Kalau turunan ini ya, berarti naikkan pangkatnya. Berarti 2 per 2x pangkat 2, berarti sama dengan x kuadrat. Nah, x kuadrat ini dimasukkan yang angka seperduanya, berarti 1/2 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Saya ditulis ini 0 pangkat 2 ya, dikurang 0 pangkat 2. 0 pangkat 2. 0-nya di sini salah, dikurang. Masih stylenya masih superscript, ini dikurang 0 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kita superscript biar kelihatan. Nah, di sini jadi setengah pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Artinya ini 0 setengah itu batas atasnya, batas atas x, karena di sini tadi x itu lebih kecil dari setengah dan x lebih besar dari 0. Makanya di sini setengah pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2, sehingga setengah pangkat 2 jadi seperempat. Jadi seperempatnya dari situ. Yang kedua yang B, di mana P di sini fungsi dari X lebih kecil dari setengah, berarti setengah batas bawahnya, kemudian 3/4 batas atasnya. Jadi integral setengah, ini batas bawah, dan 3/4 batas atas dari Fx dx. Nah, ini Fx dx-nya kita udah tahu tadi, kalau integral kita hasilnya sama dengan x pangkat 2. Kalau 2x menjadi x pangkat 2, menjadi ini. X pangkat 2. X pangkat 2 itu dari mana? Dari integral 2/2, karena ini pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1. Jadi ini 2/1 tambah 1, artinya 2/2. Sama dengan 1 kan? Berarti X pangkatnya 1 ditambah 1 berarti pangkat 2. Makanya sini hasilnya pangkat 2. Nah, batas atas, karena ini x kuadrat, masukkan angka x-nya, x 3/4 kuadrat dikurang setengah kuadrat. Ini akan menghasilkan 5/16. Kalau tidak percaya, berarti di sini 9/16 dikurang 1/4 akan menghasilkan 5/16. Kemudian yang C. Nah, ini C ini
X, EX sama dengan integral 0 sampai 1 dari X dikali 2 X dx sama dengan 2 per 3. Nah, X dx ini 2 per 3, di sini berarti E-nya ini udah sama dengan 2 per 3. Kita pangkatkan 2, nanti akan hasilnya akan sama dengan 4 per 9, yang ini. Ini hasilnya 4 per 9. Sekarang kita akan mencari ini. E X kuadrat. Ini cara mencarinya seperti integral X kuadrat dikali 2 dx dikurang 2 per 3 pangkat 2. Ini tadi 2 per 3 dari sini. Yang ini hasilnya 2 per 3. Maka integral 2 per 3x pangkat 3 dx dikurang 4 per 9. Nah, 2 per 3 pangkat 3 ini akan sama dengan 2 per 3 kali x pangkat 4. Sama dengan 4 per 9. Nah, ini akan menghasilkan 2 per 4 dikurang 4 per 9. Ini akan menjadi 1 per 2. Kalau dikecilkan ini sama dengan 1 per 2 ya. Berarti setengah dikurang 4 per 9 hasilnya 1 per 18. Ini dia yang fungsi integral. Nah, kalau misalnya masih kurang paham, silakan baca-baca lagi topik-topik integral yang ada di internet. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan 0, di mana x lebih kecil atau sama dengan 0, di mana fx sama dengan 3 per 8 dikali x dikurang 2, di mana x-nya lebih besar daripada 0 dan x lebih kecil daripada 2. Fx, fungsi fx sama dengan 0, di mana x lebih besar daripada atau lebih besar atau sama dengan 2. Berapakah EX-nya? Nah, di sini kita masukkan angka EX-nya berarti integral X dikali Fx. Ingat tadi rumus di atas, integral X, EX sama dengan integral X dikali Fx. Makanya di sini kita menggunakan integral Fx. Kemudian kita masukkan angkanya, integral X dikali Fx-nya kan sudah ada, 3 per 8X dikurang 2. Jadi dimasukkan jadi integral 3 per 8X kuadrat dikurang 6 per 8X. Nah, maka integral berarti 1 per 8X pangkat 3. Hasil 1 per 8 itu adalah 3 per 8 dibagi dengan per 3. Ini hasilnya 3-nya tewas, jadi tinggal 1 per 8. Kemudian 3 per 8X kuadrat ini dari 6 per 8 dibagi 2, kemudian jadi 3 per 8. Jadi X pangkat 2. Sehingga kita masukkan nilai X di sini. Nilai X-nya berapa? Kita masukkan angka 2. 1 per 8 kali X pangkat 3. X pangkat 3 itu 8. Menjadi 8 per 8. Dikurang 12 per 8. Ini X pangkat 3, X kuadrat adalah 4 kali 3, 12 per 8. Sehingga menghasilkan nilai minus setengah. Kemudian kalau variabel X-nya bagaimana? Variabel X-nya itu integral, jadi X kuadrat dikurang X dikuadratkan. Kalau X dikuadratkan tadi kita sudah mendapat hasilnya negatif setengah. Kalau negatif setengah itu di pangkat 2 kan menjadi 1/4. Sehingga kita bahas yang ini. X kuadrat berarti ini integral X kuadrat dikali 3 per 8. Ini kan dikalinya Fx. Fx-nya berapa? 3 per 8 dikali 2 kurang X. Masukkan di sini integral 3 per 8 X pangkat 3 dikurang 3 per 6 per 8 X pangkat 2. Ini nggak usah kita bahas karena tadi yang sebelah kanan sudah kita bahas hasilnya setengah. Kemudian hasilnya kita masukkan nilai X-nya 2, sehingga menghasilkan 48 per 32 dikurang 16 per 8 dikurang 1 per 4. 1 per 4 ini tadi angka setengah per pangkat 2 ya. Hasil akhirnya 3 per 2 dikurang 2 dikurang 1/4 akan menghasilkan nilai negatif 1 per 4. Ini untuk yang bagian 2. Sedangkan untuk bagian yang ketiga ini, jika diketahui Y sama dengan X tambah 2, berapa nilai variabel Y? Jawab, variabel X sama dengan Y dikurang
E, Y pangkat 2. Maka variabel X sama dengan dikeluarkan E-nya, masukkan X pangkat 2, X tambah 2 dikurang E, X tambah 2 dikuadratkan. Sehingga menghasilkan X tambah 2 dikurang E, X dikurang 2 di pangkat 2. Jadi ini masukkan, ini ingat tanda kurung, buka kurung, tutup kurungnya diingat. Kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi E X dikurang E X pangkat 2. Jadi variabel X akan menjadi tau X kuadrat. Berikutnya kita akan membahas distribusi normal. Pengertian distribusi normal itu menurut Gauss yang menemukan distribusi normal itu yaitu Carl Gauss pada tahun 1977 sampai 1855. Dia berhasil mendapatkan persamaan studi mengenai kesalahan dalam pengukuran yang berulang-ulang terhadap benda yang sama. Jadi setiap ada percobaan, ada kesalahan yang berulang-ulang terhadap benda yang sama. Nah, distribusi normal tertentu ditentukan oleh dua parameter, yaitu mu dan tau. Mu itu rata-rata, dan tau kuadrat. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinu. Distribusi yang simetris dan mempunyai bentuk seperti genta atau lonceng. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya seperti genta atau lonceng ya kurvanya. Ciri-cirinya apa sih distribusi normal itu? Kurvanya membentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Kemudian simetris terhadap rata-rata atau mu-nya. Arti simetris itu nanti kalau kita gambarkan kurvanya, karena distribusi normal berarti modus rata-rata dan mediannya itu akan sama dengan non, atau simetris itu akan sama dengan mu, akan sama dengan ya, ada rata-rata sama modus sama median itu sama besarnya. Kemudian kedua ujung ekor semakin mendekati sumbu X tetapi tidak pernah memotong. Jadi kalau gambar kurvanya semakin ke bawah tapi tidak pernah memotong sumbu X, dia akan melebar ke samping. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan tau. Luas daerah di bawah lengkung kurva normal dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga sama dengan 1 atau 100%. Di sini fungsi distribusi normal pakai standar baku. Kurva normal standar adalah kurva normal yang sudah diubah menjadi distribusi nilai Z, di mana distribusi tersebut akan mempunyai mu sama dengan 0. Kemudian standar deviasinya atau tau itu sama dengan 1, sehingga menghasilkan rumus Z sama dengan nilai random dikurang rata-rata variabel random, dibagi dengan variabel standar deviasi. Atau kalau kita simpan Z sama dengan X dikurang mu per tau. Tau-nya ini jadi standar deviasi. Nah, kurva distribusi normal kontinu disebut demikian sehingga luas daerah di bawah dibatasi oleh X, X1 dan X2. Sama-sama sama dengan peluang bahwa variabel X akan mengambil nilai X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Jadi kurvanya, kurva daerah normalnya P sama dengan X, di mana X lebih kecil dari X1 dan batas atasnya X2. Nah, ini contoh kurvanya. Contoh hitung luas kurva berikut. Nah, ini kita menghitung luas kurvanya. Ini kurvanya tadi kan seperti genta, dan dia seperti ini tidak pernah memotong sumbu X. Yang ada dia akan mendekati negatif tak terhingga. Kalau diteruskan ke sini negatif tak terhingga, tapi kalau di sini teruskan ke sini nanti positif tak terhingga. Nah, ini simetris, yang disimetris itu garis ke kanan sama yang di kiri sama. Kemudian ini nanti nilainya kalau kita menghitung rata-ratanya, artinya distribusi normal itu penyebaran datanya itu normal. Artinya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang besar. Meskipun nanti ada besar penyimpangannya. 0, berapa gitu ya. Nah, contohnya kita menghitung luas daerahnya. Kalau diketahui PZ-nya, nilai Z-nya lebih kecil daripada negatif atau sama dengan negatif 0,08, kemudian Z lebih kecil dari
0. Ini lebih besar dari negatif 0, maka luasnya akan sebagian 0 dikurang luas 0,8. Di sini negatif yang sebelah kiri negatif 0,68 yang di sini ini luasnya nanti yang diarsir ini. Berarti 0 dikurang 0,68. Berarti positif 0. Luas tidak ada negatif atau positif ya. Jadi 0,68 ini nanti luas angka Z-nya atau kita sebut dengan variabel normal standarnya itu sama dengan 0,2517. Ini diperoleh dari mana? Lihat ininya 0,68. Kita lihat tabel untuk distribusi normal nih, tabel distribusi normal standar 0,68 ini 0,6 dan 0 yang di sini atasnya komanya 0,68, berarti di sini 0, jadi 0,2517. Jadi ini cara membaca tabelnya. 0,68 berarti barisnya 0,6, kolomnya ini yang 0,08, berarti 2,517 sama ini. Makanya ini hasil tadi angka 0,2517 itu dari pembacaan tabel. Kalau yang kedua, kalau ada P, Z, nilai Z-nya lebih besar atau sama dengan negatif 4,046 dan lebih kecil atau sama dengan 121, itu artinya luas 1,21 ditambah 0,46. Berarti kita lihat di tabel, luas 0,21, lihat kurva berapa. Di sini hasilnya 0,389. Kita lihat lagi di kurvanya, 0,121. 0,1 di sini 0,1. Kemudian kita les duanya 0,21-nya berarti yang ini. Tadi 0, berapa tadi? Sorry, nggak ingat. 1,21 yang ini ya. Jadi luas 1,21. 1,21. Berarti kita lihat 1,2 dan ini angka satunya, jadi 0,3665. Makanya di sini hasilnya 0,381,21. Sorry, ini kita 1,21. Nah ini deh di sini 3,869. 3,869. Nah, ini sama 3,869. Kemudian yang ini yang kedua luasnya 0,46. Kita lihat lagi tabelnya 0,486. 0,48. Berarti ini 1,1884. Kita lihat 0,46, sorry, salah lagi. 0,4 yang 0,6, 0,4, terus ini 0,61, 0,1172, iya. 0,1172. Jadi ini ditambahkan 0,3869 ditambah 0,1172. Ini hanya pembacaan tabel sehingga hasilnya 0,665. Begitu juga dengan yang ini, luas 0,6, Z-nya kurang lebih besar atau sama dengan negatif 0,6. Sama dengan 0,5, artinya 0,5 ini kan di sini separuh, ini separuhnya. Berarti 0,5 dikurang luas 0,6. 0,5 dikurang yang 0,6, negatif 0,6. Kita lihat 0,6 itu ada di 2,2257. Nah, ini 0, ini jadi 0,5 dikurang 0,2257 menghasilkan 0,2743. Nah, begitu juga yang ini. Kalau ini nanti Z-nya terletak di antara lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari positif 1. Menjadi L1 ditambah L1 juga. Luas nggak pernah negatif ya. Berarti luasnya yang 1, positif 1 tetap 0,3. Kemudian negatif juga jadi positif karena luas itu nggak ada negatifnya.
Jadi 0,3431 ini dari lihat 1, kita lihat tabelnya 1. Kalau 1 ini berarti 10 ya, berarti komanya kan 0 semua, berarti 3 0,3413 sama 0,4313 menjadi ditambahkan menjadi 0,6826. Cara membaca tabel distribusi normal standar. Contoh, jika Z sama dengan 1,96, maka P sama dengan Z lebih besar dari 0 atau Z lebih kecil dari 1,96, sehingga menghasilkan 0,4750. Jadi kalau digambarkan kurvanya, ini 0, ini Z-nya, ini antar nilai 0 di tengah. Ini 1,96. Jadi yang diarsir inilah luas daerahnya. Yang diarsir ini luas daerahnya. Jadi kita 1,96 Z-nya. Kita lihat tabel lagi 1,9. Ini 1,9. 0,6-nya diperoleh dari sini. Jadi 0, ini 0,6. Ini 1,9, sehingga perpotongan antara 1,96 itu 0,4750. Kita lihat di sini 0,4750. Jadi seperti itu ya membaca tabel distribusi normal. Kita lanjut ke contoh kasus. Di sini ada dari hasil pengamatan terhadap sebuah jeruk yang dipanen dari kebun ELF menunjukkan bahwa rata-rata diameter buah jeruk di kebun tersebut 100 mm dengan standar deviasi 15 mm. Diasumsikan bahwa diameter buah jeruk yang diamati tersebut berdistribusi normal. Ingat, berdistribusi normal. Berapakah probabilitas atau kemungkinan buah jeruk yang memiliki diameter kurang dari 105? Maka dari soal cerita tersebut diketahui mu-nya itu sama dengan 100. Jadi jumlah diameter rata-rata, mu itu rata-ratanya 100. Kemudian standar deviasinya 15. Kemudian X-nya itu 105. Berapakah probabilitas X lebih kecil dari 105, maka kita jawab Z sama dengan X dikurang mu per tau. Jadi X-nya tadi udah 100, diketahui 105, mu-nya 100 dibagi tau-nya itu 15. Sehingga menghasilkan Z itu 0,33. Ini Z hasil perhitungan. Sementara untuk yang Z tabel itu diperoleh 0,193 0,1293. Kita lihat tabel. Nah, kita lihat kalau Z-nya 0,33, berarti kita nanti lihat tabel, di tabel berarti 0,33, kita lihat di tabel 0,3 ini. Kemudian yang tabelnya ini, dia 0,3, ini 0,3, yang tiganya ini di sini jadi 0,1, jadi itu hasilnya yang ini 0,1293. Itu diperoleh dari pembacaan tabel. Nah, ini dia. Kemudian 0,5 ditambah 0,193 ini akan menghasilkan 0,6293. Kalau kita ubah menjadi persen, 62,93%. Jadi yang 0,25 ini kita lihat dari kurva. Karena distribusinya normal, artinya belah kiri dan sebelah kanan itu akan sama. Sebelah kiri itu 0,5. Ini kemudian yang sebelah kanan ini 0,1293, sehingga kalau kita jumlahkan 62,93%. Jadi ini luas daerah yang dihasilkan. Jadi kemungkinannya itu sebesar 0,6293 atau 62,93%. Jadi kemungkinan atau probabilitas buah jeruk yang memiliki diameter kurang dari 105, ini nilai 100 di sini, 105 ini, berarti nilai yang kurang 105 itu kemungkinan 62,93%.
Contoh kasus berikutnya, ada PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasinya 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi nomor, berapa sih probabilitas berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram? Sehingga akan diprotes oleh konsumen. Kalau beratnya kurang dari 250 gram pasti akan diprotes. Jadi diketahui mu-nya 350 atau berat rata-ratanya. Sedangkan tau-nya itu 50 atau standar deviasinya. X-nya 250. Jadi probabilitas X lebih kecil dari 250, maka di sini gunakan rumusnya Z sama dengan X kurang mu per tau. 250 dikurang 350 per 50 ini akan menghasilkan minus 2. Nah, Z hitung minus 2, maka Z tabel kita lihat. Minus 2, kita buka tabel, minus 2. Ini 2 ya, berarti tidak ada angka minusnya. 2. Jadi di sini 0, ini angka 2 ya, karena nggak ada koma-komanya, berarti kita di 0,4772. Jadi Z tabelnya 0,4772 atau 0,4773. Ini 0,5 dikurang 0,4773. Ini akan sama dengan 0,00228. Jadi ini Z tabelnya. Jadi hasilnya yang di sini. Ini yang beratnya kurang dari 250. Tuh. Jadi ini membacanya ya, kalau nilai Z-nya 0,1 berarti ini 0,1 ini bacanya. Kalau 0,14 0,014 berarti di sini 0,1-nya 4-nya lihat kolomnya ini 004 berarti 0,14 ini hasil Z-nya 0,0557. Kalau 1,25 berarti di sini 1,2. Nah, tabelnya cari yang 5, 0,5. Berarti yang ini. Nah, ini membaca tabel distribusi normal. Standar lanjut ada Z-nya 3, sampai ini di. Nah, untuk mencari dengan Microsoft Excel ini tinggal klik aja icon fx, kemudian klik functionnya, kemudian pilih statistical, pilih kategori, dan pilih norm dis. Jadi kalau di sini misalkan X-nya 600, min-nya 490, tau-nya 144,7, kumulatifnya ketik 0 untuk nilai tunggal. Jadi di sini tinggal, berarti nanti kalau ini X-nya ini 250, min-nya 350, standar deviasinya 50, kumulatifnya 1, tinggal oke, nanti akan menghasilkan. Seperti itu. Kita coba dulu di Excel. Saya share Excel-nya yang saya share. Oke, tadi kita lihat formula, kemudian fx, kita buat norm dis, cari fungsi yang n, norm dis. Kita cari yang di sini all n, norm dis. N. Nah, ini norm dis. Oke, kita oke kan. Nah, ini masukkan tadi X-nya itu berapa? Kita buat X-nya, kita contohkan 250. X-nya 250, kemudian min-nya 350. Standar deviasinya tadi di share 50, dan kumulatifnya 1. Kita tinggal klik OK aja. Nah, ini hasilnya 0,0275, sama tidak dengan yang di slide. Nanti hasilnya 0,0215. Oke, sudah dapat gampang kan? Tinggal hasilnya saja. Kita lanjut ke slide.
Nah, kalau dengan SPSS, nanti tinggal definisikan datanya, misalnya X kita ketik 250, nanti di atas itu ada menu transform, kemudian kita ketik ekspresi seperti gambar nanti, baru kita klik OK. Nanti seperti ini, complete variable. Jadi sini kita ketik norm this, pilih norm this, baru OK hasilnya. Kemudian kita membahas distribusi chi-square. Gambar distribusi chi-square itu seperti ini. Jadi kurvanya ada, ya lihat. Jika X berdistribusi chi-square dalam kolom P, maka derajat dengan P sama dengan derajat kebebasan. Atau derajat bebas itu sama dengan N dikurang 1. Sehingga menghasilkan probabilitas C1 X lebih kecil, lebih besar atau sama dengan C1 atau X lebih besar, lebih kecil atau sama dengan C2. Ini akan menghasilkan probabilitas X lebih besar dari C1 dikurang probabilitas X lebih besar atau sama dengan C2, di mana C1 akan selalu lebih kecil dari C2. Contoh soal berikut ini, bila X merupakan variabel random yang memiliki distribusi chi-quadrat dengan P10 dan probabilitas X lebih kecil dari 3,25, lebih besar ya, X lebih besar atau sama dengan 3,25 dan X lebih kecil dari 20,5 adalah, ini berarti P yang 3,25 dikurang P20,5. Nah, ini menghasilkan, lihat, ini distribusi chi. Ini kita baca dari tabel 3,25 chi square 3,25. Ini 3. Kemudian 25-nya mana ini? Sehingga menghasilkan T 9,35. Makanya di sini nah, ulangi untuk latihan soal ini. Jawabannya di sini itu probabilitas 3,25 dikurang probabilitas 20,25, ini menghasilkan, lihat, 0,975. 3,25 lihat V-nya 10, berarti DB-nya 10, ini DB yang 10. Nah, kita lihat angka 3,25, ini 3,25 berarti menghasilkan ini 0,975 dikali atau dB-nya. Alfanya 0,975. Sedangkan 20,5 kita lihat 20. Yang ini 10, kita cari angka 20,5 yang mendekatin. Yang ini berarti di sini 0,025, berarti tadi 0,975 ditambah 0,025 sehingga menghasilkan 0,950 di sini. Kemudian yang nomor 2, jika X berdistribusi chi-quadrat dengan P10, berapa X kuadrat lebih besar atau sama dengan 4,87. Kita lihat, P-nya masih 10, kita lihat angka 4,87. Ini P-nya 10, 4,87, berarti yang ini, kita lihat, dB-nya 0,9. 0,900. Ini probabilitasnya 0,900. Berikutnya, jika X berdistribusi chi-quadrat dengan P30, di mana X kuadrat chi-quadrat atau lebih besar sama dengan 40,30. Kita lihat tabelnya yang 30. Ini tabel 30. Nah, nilainya sebesar 40,30. Berarti ini di sini. Lihat ke atas, 0,1. Nah, ini jawabannya 0,1. Jadi itu cara membaca tabelnya ya. Berikutnya kita masuk ke distribusi F. Nah, distribusi F ini distribusi yang tergantung pada dua buah derajat kebebasan. Contohnya, jika diketahui
V1 20 dan V2 itu 15, sedangkan alfanya 0,25 tentukan distribusi 20,5. Nah, ini kita lihat tabel 20,5. Tabelnya itu saya share screen ya, 20, berapa tadi? 20,15. Alfa yang 0,5. Oke, saya share screen di sini. Nah, 0 berapa? 20, ini dB-nya 20, berarti sini 20. dB pembilangnya 20, kemudian yang dP penyebutnya 15. Berarti ini 15 yang ini. 20 mana ini 20, 15 ini berarti 2,39. 2,39. Kita masuk lagi ke jadi hasilnya 2,33. Kita lihat tabelnya ya. Begitu juga dengan yang ini, yang sampel yang ini. Jadi V1-nya nanti N kurang 1, berarti pembilangnya yang atas 24, penyebutnya 14. Jadi tinggal lihat tabel aja nanti. Nah, ini contoh kalau alfanya 0,5 berarti ini nanti pembilangnya kalau 20 lihat ini baris ke 20. Kalau 15 nanti di sini ada berarti di sini misalkan di sini di bawah sini. Ini karena tabelnya kurang nanti lihat di file tambahan. Berikut kita masuk ke distribusi T. Bila X bar dan S kuadrat masing-masing adalah nilai tengah dan ragam suatu contoh acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal dengan nilai T, nilai tengah mu, dan ragam tau kuadrat, maka T sama dengan X dikurang mu dibagi dengan standar deviasi per akar N. Nah, ini merupakan sebuah nilai ubah acak T yang mempunyai distribusi T dengan V sama dengan N kurang 1. Ini derajat kebebasannya. Nah, contoh kurva T atau distribusi T. Kurvanya tetap simetris karena kita membahas distribusi normalnya. Bila sampel random kecil, penduga parameter populasi sebaiknya dilakukan dengan distribusi T. Jadi, kalau kita mempunyai random, kita ingin membuat penelitian, tapi sampelnya kecil. Nah, ini lebih bagus menggunakan distribusi T. Nah, bentuk kurva distribusi T akan menyerupai bentuk kurva distribusi normal jika ukuran sampel yang diambil sebesar 30. Nah, ini dia tabel distribusi T. Ini ada V-nya, ini nilai alfanya, V1. Kalau 1, 2, 3 sampai 10, kemudian alfanya 0,1, 0,25. Contoh, jika N sama dengan 3 dan batas keyakinan atas sebesar 0,025, tentukan T 0,025. Akan dijawab N dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan ini 2. Nah, alfanya 0,025. Coba kita lihat di T2, alfanya 0,025, berarti ini 2,7. Derajat bebasnya kita lihat tabel T 0,025. 0,025. Ini akan menjadi jadi di sini T-nya 0, alfanya 0,025, di mana derajat kebebasannya 2, berarti kita lihat tabelnya seperti ini, 2, ini 2, yang nilainya 0,025, berarti di sini 4,303. Ini V-nya 2, kemudian alfanya 0,2025, maka tabelnya 4,303.
0,03. Ini lihat hasilnya 4. Ini dari hasil melihat tabel. Begitu juga yang kedua, suatu variabel random terdiri dari 10 mahasiswa. Mempunyai distribusi T dengan mean 112 dan standar deviasi sebesar 11. Berapa probabilitas nilai lebih besar dari 120? Berarti X lebih besar dari 120, sehingga menghasilkan 120 kurang 112 dibagi 11 kali akar 10. T sama dengan 8/11 dibagi 3,16, sehingga menghasilkan P 2,29. Kita lihat tabel lagi. Nah, dari tabel kita lihat T-nya 2,29, sedangkan V-nya ada 10. Maka kita lihat tabel V 10. 2,29 ada di sini. 2,29. Ini 28 kalau dibuat 2,29. Ini 0,025. Jadi hasilnya di sini probabilitasnya 0,025. Nah, kalau nanti mau mencari di aplikasi menggunakan Excel, maka langkahnya ikutin saja. Klik icon fx, artikel, kategori function, dan ini CHDIS. Contohnya, misalkan saya share lagi, X-nya 19, V-nya 10. Derajat kebebasannya ya. Saya screen di Excel. Kita sih function, ini salah ya. Ini jangan pakai data yang ini yang tadi. Ini function, insert ada formula, insert function. Kita cari all dan CHDIS, C. Di sini klik all aja biar muncul nanti CHDIS. Nah, ini CHDIS. Oke, tinggal menu box, toolbox-nya ini tadi berapa? Yang di ini 19, kemudian ini 10, derajat ini 10. Tinggal klik OK, ini hasilnya 0,04. Nah, ini dia hasilnya 0,04263. Begitu juga nanti dengan chi-square menggunakan SPSS. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita.